Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gua bakal bahas semua alat berubah Ultraman, mulai dari era Showa sampai Reiwa. Blazar belum tahu alat berubahnya apaan, jadi kita bahas sampai Ultraman Decker aja. Sesuai namanya, alat berubah ya fungsinya buat jadi Ultraman, digunakan oleh Human Host, Human Form, dan Dunamis. Hampir semua Ultraman punya alat berubah. Alat ini bisa berasal dari si Ultraman-nya sendiri, atau dibuat oleh orang lain. Jadi langsung aja kita bahas. Dan ingat ini cuma Ultraman aja, untuk Dark Ultra nanti di video selanjutnya. Beta kapsul adalah alat berubah Shodai Ultraman. Alat ini digunakan oleh Shin Hayata. Bentuknya seperti batang galian. Cara penggunaannya cukup simpel, cukup diangkat ke atas dan dipencet tombolnya. Beta kapsul juga digunakan di film Shin Ultraman. Alat ini adalah versi mini beta system, sebuah sistem perpindahan tubuh dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Simpelnya kayak gitu. Nah, beta kapsul di film Shin Ultraman digunakan oleh Shinji Kaminaga untuk berubah menjadi Ripia. Selanjutnya ada Ultra Eye. Alat berubahnya Ultra Seven. Bentuknya kayak kacamata berwarna merah, tapi nggak ada tangkainya. Cara penggunaannya ya tinggal tempel doang ke mata. Ada dua jenis Ultra Eye. Yang pertama milik Seven tadi, digunakan oleh Dan Moroboshi. Human Form-nya Ultra Seven. Terus ada milik Ultra Seven X. Mereka satu Ultraman yang sama sih, tapi beda form dan pengguna. Bentuk Ultra Eye-nya lebih modern daripada Ultra Eye Ultra Seven. Selanjutnya ada Ultra Ring Ultraman Ace. Sesuai namanya, bentuk alat berubah ini adalah cincin. Ada dua atau sepasang, karena memang Ultraman Ace punya dua human host awalnya. Dua cincin ini harus disatukan oleh Hokuto dan Minami. Setelah Minami nggak jadi human host lagi, Hokuto lah yang menggunakan dua ring ini. Berikutnya ada Ultra Badge, alat berubahnya Ultraman Taro. Bentuknya seperti bintang tapi ada lingkarannya gitu. Cara penggunaannya tinggal angkat doang ke udara. Dan saat nggak digunakan, alat ini dipasang di lengannya Kotaro. Sesuai namanya lah Badge. Selanjutnya ada Beam Flasher. Alat berubahnya Ultraman U40, misalnya Ultraman Jonias dan juga Amiya. Alat ini bentuknya seperti bintang. Cara penggunaannya tinggal diletak di jidat. Ketika nggak digunakan, alat ini disimpan di ikat pinggang. Leo Ring adalah alat berubahnya Ultraman Leo. Sesuai namanya, alat ini bentuknya cincin dan punya ukiran singa, serta ada batu akinya. Alat ini digunakan oleh Gen Otori, human formnya Ultraman Leo. Selanjutnya ada Break Stick, alat berubahnya Ultraman XT. Bentuknya mirip beta kapsul. Untuk cara penggunaannya masih sama dengan beta kapsul. Alat ini digunakan oleh Yamato. Bright Bracelet adalah alat berubahnya Yulian. Sesuai namanya, alat ini adalah gelang, dipakai di tangan kanan, dan penggunaannya pun simpel, tinggal angkat aja ke udara. Delta Plasma adalah alat berubahnya Ultraman Great. Bentuknya kayak segitiga, dan di tengahnya ada kristal. Alat ini dijadikan kalung supaya lebih praktis dibawa, sekaligus merepresentasikan color timernya Ultraman Great. Untuk penggunaannya cukup simpel. Jax Human Host Ultraman Great cukup memegang Delta Plasma dan memejamkan matanya. Flash Prince adalah alat berubahnya Ultraman Power. Alat ini berbentuk batangan yang di tengahnya ada kristal. Cara penggunaannya dipegang di bagian tengah, terus diangkat aja ke udara. Maka Kenichi akan menjadi Ultraman. Nah, uniknya Flash Prince adalah nama versi bahasa Jepang. Sedangkan versi aslinya atau bahasa Inggris, alat ini disebut beta kapsul. Selanjutnya ada Estrellar, alat berubahnya Ultraman Neos. Bentuknya mirip dengan Flash Prince, bahkan cara penggunaannya pun sama persis. Alat ini digunakan oleh Genki Kagura, human hostnya Ultraman Neos. Berikutnya ada Picari Brush, alat berubahnya Ultraman Zord. Bentuknya ya sikat gigi, dan cara penggunaannya si Kasuto harus sikat gigi sampai giginya bersih. Baru tuh dia bisa menjadi Ultraman. Malumlah namanya juga parodi. Dan untuk pesan juga supaya kita menjaga kebersihan. Spark Lens adalah alat berubahnya Ultraman 3. Basicnya sendiri masih mengambil bentuk beta kapsul, tapi ini di bagian atasnya ada kayak sayap gitu. Ini adalah representasi armor dan color timernya Ultraman 3. Alat ini digunakan oleh Daigo Madoka dan bocil di movie Ultraman X. Mizuku Nishizuma juga pernah walaupun dia nggak menjadi 3. Dan di masa lalu ada yang namanya Bronze Spark Lens. Alat ini fungsinya sama aja kayak Spark Lens, sama-sama dipakai untuk menjadi 3. Penggunanya ada Tsubasa Madoka dan juga Amui. Leaf Laser adalah alat berubahnya Ultraman Dyna. Bentuknya kayak batu gitu, tapi ada ukiran wajahnya. Cara penggunaannya lagi-lagi sama kayak beta kapsul. Diangkat kemudian dipencet. Terus nanti ada kristal yang keluar. Alat ini digunakan oleh Shin Asuka. Nice Dreamer adalah alat berubah Ultraman Nice. Alat ini berbentuk jam tangan, tapi di dalam jam tangan ini ada permen coklat. Nah, permen inilah yang digunakan untuk berubah. Jadi Nice Dreamer ini cuma alat penyimpanan coklat. Selanjutnya ada Splendor, alat berubahnya Ultraman Gaia. Alat ini diciptakan oleh Gamu untuk menampung cahaya Gaia. Sebelumnya dia menggunakan
Photon Electron Tube, tapi untuk lebih aman diciptakanlah Expander. Cara penggunaannya simple, dipegang dan diangkat ke udara. Agulator adalah alat berubah Ultraman Agul. Sama seperti Expander, alat ini juga ciptaan manusia, tepatnya Fujimiya. Gua nggak tahu awalnya gimana, karena tahu-tahu udah ada aja Agulator. Tapi mungkin fungsinya sama, untuk menampung cahaya Ultraman. Alat ini dijadikan gelang oleh Fujimiya, jadi nggak perlu dipegang-pegang. Cosmo Plug adalah alat berubahnya Ultraman Cosmos. Awalnya alat ini adalah batu yang diberikan Cosmos kepada Musashi, terus berubah jadi alat mirip Beta Kapsul. Cara penggunaannya juga sama dengan Beta Kapsul. Selanjutnya ada Just Lancer. Bentuknya mirip kayak Pinama gitu, dan ada sayapnya. Cara penggunaannya tinggal dipegang terus teriak. Alat ini digunakan oleh Julie, Human Form Ultraman Justice. Evolve Thruster adalah alat berubah Ultraman Nexus. Penggunanya adalah semua Dunamis Nexus. Ada Junhimea, Ren Senju, Saizonagi, Kazuki Common, dan Sayuri Tajibana. Bentuknya sendiri kayak belati dan ada sarungnya. Cara penggunaannya tinggal cabut Evolve Thruster dari covernya. Selanjutnya ada Max Spark, alat berubahnya Ultraman Max. Bentuknya kayak batangan gitu, tapi kecil di bagian pegangannya. Cara penggunaannya cukup diletak aja ke tangan kiri. Alat ini juga menjadi sumber serangan maksimum cannon. Mebius Brace adalah alat berubahnya Ultraman Mebius. Alat ini diberikan oleh Father of Ultra yang melekat di tangan kiri Mirai Hibino. Human Form Ultraman Mebius. Cara penggunaannya cukup simpel, cukup menyentuh bulatan yang ada di tengahnya. Night Brace adalah alat berubahnya Ultraman Hikari. Alat ini diberikan oleh Ultraman King. Bentuknya mirip dengan Mebius Brace sekaligus Evolve Thruster, tapi cara penggunaannya kebalikan dari Evolve Thruster. Bagian mirip belati dimasukkan ke cover. Night Brace juga bisa dijadikan senjata oleh Human Host. Pengguna alat ini ada Serizawa dan Ryu. Gabungan Night Brace dan Mebius Brace mampu melahirkan form Mebius Brave. Terus kalau ada Hikari dan anggota Guys, maka akan melahirkan form Mebius Phoenix Brave. Zero Eye adalah alat berubah Ultraman Zero. Bentuknya mirip kacamata, dan cara penggunaannya sama seperti Ultra Eye. Bedanya ini ada tombolnya. Ketika tidak digunakan, alat ini disimpan di bracelet. Setelah mendapatkan Ultimate Aegis, bracelet Ultraman Zero berubah, karena gelang ini juga menjadi penyimpanan Ultimate Aegis. Dan saat braceletnya rusak, Zero Eye cuma dikantongin doang. Zero Eye juga berevolusi menjadi Zero Eye Neo. Alat ini digunakan untuk berubah ke form Zero Beyond setelah dipasangkan ke Jet Riser. Saga Brace adalah salah satu alat berubah Ultraman Saga. Kan ada 3 Ultraman tuh, Dyna, Cosmos, dan Zero. Nah, khusus Zero Bracelet, alat ini berevolusi menjadi Saga Brace. Barulah Ultraman Saga bisa muncul. Selanjutnya ada Ginga Spark, alat berubahnya Ultraman Ginga. Alat ini dipadukan dengan Spark Doll, tinggal di scan doang tuh. Alat ini juga bisa menjadi senjata Ultraman Ginga. Sebenarnya nggak cuma Ginga doang yang berubah pakai alat ini. Semua Ultraman yang muncul di Ultraman Ginga berubahnya pakai alat ini. Jadi penggunanya pun nggak cuma Hikaru, teman-temannya pada gunain alat ini. Selain Ginga Spark, Ultraman Ginga juga menggunakan Strium Brace. Alat ini menyimpan kekuatan Taro dan 5 Ultra Kyodai lainnya. Ketika digunakan, Ginga akan mendapatkan form Ginga Strium. Victory Lancer adalah alat berubah Ultraman Victory. Cara penggunaannya sama seperti Ginga Spark. Alat ini juga bisa menjadi senjata bagi Human Host. Pengguna Victory Lancer adalah Sho. Victory juga menggunakan Knight Timber untuk berubah ke form Victory Knight. Alat ini adalah ciptaan Ultraman Hikari. Meskipun ini adalah senjata, tapi Knight Timber bisa membuat Sho mengakses kekuatan Victorium. Selanjutnya ada Ultra Fusion Brace, alat berubah Ultraman Ginga Victory. Alat ini diciptakan oleh Ultraman King. Untuk berubah menjadi Ginga Victory, alat ini harus bersentuhan dengan Victory Lancer. Ultra Fusion Brace juga mampu menampung kekuatan Ultraman Heisei secara full power. X-Divisor awalnya hanyalah alat komunikasi Shio dan berbagai keperluan cyber. Tapi karena Ultraman X bisa menjadi data, dia pun memanfaatkan Divisor untuk berubah. Gimmick yang digunakan masih pakai Spark Doll, tapi untuk armor, maka gimmicknya adalah kartu. Pengguna alat ini jelas banyak, tapi untuk jadi Ultraman X cuma Daichi. Orb Calibur adalah alat berubahnya Ultraman Orb, khusus untuk form Origin dan Origin the First. Alat ini juga bisa menjadi senjata. Ada elemen alam yang tersimpan di dalamnya. Selain Orb Calibur, ada alat berubah lain Ultraman Orb, yaitu Orb Ring. Alat ini digunakan setelah Gai kehilangan Orb Calibur. Dengan alat ini dia bisa menggabungkan 2-3 kartu Ultraman untuk mendapatkan form baru. Dan alat ini juga bisa mensummon Orb Calibur setelah Gai mendapatkan senjata itu kembali. G-Flash adalah alat berubahnya Ultraman Reboot. Pada animasi botak kembar, alat ini adalah 2 gelang yang ada di tangan kiri dan kanan. Bahkan Upin Ipin pernah pakai gelang ini. Mirip kayak Ultra Ring, bedanya ini gelang. Selanjutnya ada Jet Riser. Ini adalah alat berubahnya Ultraman Jet.
diciptakan oleh Ultraman Hikari dengan nama asli Riser. Alat ini dipadukan dengan kapsul Ultraman agar bisa mendapatkan form yang lain. Untuk form Royal Mega Master, ada tambahan King Sword, dan form Ultimate Final, ada tambahan Giga Finalizer. Selanjutnya ada RB Gyro, alat berubahnya Ultraman Rosso dan Blue. Untuk ganti form dibutuhkan kristal, yang sebenarnya nggak ada kekuatan Ultraman di situ, cuma representasi elemen aja. Ultra Woman Jijo juga berubah pakai Gyro, tapi belum diperlihatkan sekalipun. Taiga Spark diciptakan oleh Ultraman Torigia dan menjadi alat berubah Ultraman Taiga, Ultraman Titas, dan Ultraman Fuma. Mereka berubah dengan bantuan si Babu. Lagi puasa nggak boleh roasting. Sama seperti alat berubah New Gen lainnya, Taiga Spark juga ada item lain, yaitu Bracelet untuk 3 Ultraman tadi, ataupun untuk ganti form, dan item bernama LED untuk finisher. Selanjutnya ada New Generation Eye, alat berubah Ultraman Reiga. Alat ini muncul setelah 11 Ultraman bersatu, dan Hiroyuki lah yang menggunakan alat ini. Kekurangan dari New Generation Eye ternyata cuma Ripen Zero Eye. Z-Riser adalah alat berubah Ultraman Z dan Ultraman Jet ketika Z-Riser rusak. Zero juga pernah, tapi cuma sebagai senjata. Bahkan punya Z awalnya ya punya Zero. Alat ini diciptakan oleh Ultraman Hikari, dan untuk penggunaannya butuh KTP dan 3 modal Ultra. Selanjutnya ada Gas Spark Lens, alat berubahnya Ultraman Trigger. Bentuk awalnya kayak pistol dan butuh Hyper Key untuk berubah. Kalau enggak ya nggak bisa. Gas Spark Lens ini diciptakan oleh Akito berdasarkan Ancient Spark Lens. Yang pernah menggunakan alat ini selain Trigger ada Ultraman Reboot dan Ultraman Z ketika Z-Riser rusak. Dan yang terakhir ada D-Flasher, alat berubahnya Ultraman Decker dan Ultraman Dinas. Berdasarkan movie, alat ini diciptakan oleh Ultraman Dyna. Sama seperti alat berubah New Gen, dibutuhkan item tambahan. D-Flasher harus dimasukkan kartu untuk bisa berubah. Alat ini juga bisa mensummon kaiju, bahkan ketika dalam wujud manusia. Nah, jadi itu dia semua alat berubah Ultraman. Dari Showa sampai yang terakhir tayang, yaitu Ultraman Decker. Dari sini bisa kita simpulkan, semakin era modern, maka alat berubah makin ribet. Ya udah segini aja video kali ini. Kalau ada yang ketinggalan, ataupun informasi keliru, jangan lupa koreksinya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua, Prayo_65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, and see you next video.